Haleluya, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan dikuatkan melalui renungan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan berdoa bagi segala pergumulan saudara, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan, dan terlebih dahulu kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk kami bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu dan bersama-sama saling menopang dalam doa. Itu sebabnya saat ini ya Tuhan, berfirman-Lah, kuatkan dan teguhkan setiap hati anak-anak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Bangkitkan iman mereka melalui kebenaran firman-Mu, sehingga ketika mereka menaikkan doa-doa mereka, ada satu keyakinan bahwa Allah peduli dan Allah sanggup menjawab doa-doa mereka. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu. Kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, dan sebelum saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan hidup saudara, terlebih dahulu saya rindu iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan. Saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan membangkitkan iman kita dalam kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara adalah dari 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai ayat 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Saudara, di ayat yang ke-18 ini bagian terakhir dikatakan, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Itulah yang dikehendaki Allah. Ada hal yang saya dan saudara Allah kehendaki untuk kita lakukan. Ada hal-hal yang Tuhan rindu kita kerjakan. Apa itu saudara? Di ayat 17 dikatakan, tetaplah berdoa. Apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita? Supaya kita tetap berdoa. Apa yang Tuhan rindukan kita kerjakan dalam hidup kita, supaya kita tetap berdoa. Tuhan rindu supaya saya dan saudara sebagai anak-anaknya, kita tetap hidup berdoa. Sekalipun apapun dan bagaimanapun situasi dan kondisi hidup saudara, Tuhan rindu kita tetap hidup berdoa. Itulah tujuan dibuatnya channel Sahabat Doa ini saudara, supaya setiap hari kita konsisten hidup berdoa, hidup memohon, hidup berseru kepada Tuhan. Karena dikatakan tadi ayat yang ke-18, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Yesus Kristus. Apa itu? Tetap berdoa. Jadi kalaupun misalnya hari ini saudara sudah sekian lama berdoa, sekian lama berseru, sekian lama memohon di hadapan Tuhan, tetapi jawaban doa itu belum kunjung tiba, yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan rindukan saudara kerjakan adalah tetap berdoa. Sekalipun sepertinya semakin mustahil, Tuhan menghendaki supaya saudara tetap berdoa. Itu yang Tuhan rindu, itu yang Tuhan inginkan, supaya setiap kita tetap hidup berdoa di hadapan Tuhan. Saat ini saudara, masihkah saudara berdoa? Jadikan channel ini menjadi channel Sahabat Doa saudara, supaya setiap hari saudara konsisten berdoa di hadapan Tuhan.
supaya melalui channel ini saudara diingatkan untuk berdoa. Silahkan di subscribe dan tekan tanda loncengnya saudara. Maka setiap hari akan ada peringatan kepada saudara untuk berdoa melalui channel ini. Tuhan menghendaki supaya setiap kita tetap berdoa. Tuhan pasti menjawab kita saudara. Jangan menyerah, tetap konsisten, tetap berkomitmen untuk bertahan di dalam doa. Satu kali saudara, ada seorang anak Tuhan yang rindu sekali supaya keluarganya diselamatkan. Dia bercerita kepada seorang hamba Tuhan, aku rindu, kalau tidak salah abangnya, yang penting itu saudaranya. Apakah abangnya atau adiknya saya agak lupa. Dan dia berkata kepada hamba Tuhan, tolong didoakan supaya saudara saya diselamatkan. Ternyata saudaranya adalah seorang preman saudara. Tetapi dia rindu sekali supaya saudaranya ini diselamatkan. Dia berdoa, dia memohon, dia berdoa, dia bermohon di hadapan Tuhan. Memohon untuk keselamatan saudaranya ini, supaya saudaranya ini bisa mengenal Yesus. Tetapi tahukah saudara, dia berdoa dan berdoa sampai dia mati. Saudaranya ini tidak bertobat. Sampai dia mati, saudaranya ini tidak pernah datang kepada Tuhan. Apakah doanya tidak dijawab oleh Tuhan? Kalau dia telah berdoa sampai dia mati, doa itu belum dijawab, apakah doanya tidak dijawab? Saudara, kenyataannya adalah setelah dia mati beberapa waktu kemudian, saudaranya ini bertobat. Dan bukan hanya bertobat, saudaranya ini akhirnya menjadi hamba Tuhan. Itu kesaksian yang luar biasa tentang doa saudara. Di mana sampai orang yang berdoa itu mati, belum dijawab, tetapi setelah dia mati pun doa itu masih bekerja dan doa itu dijawab. Artinya apa saudara? Tetaplah berdoa sampai akhir hayat kita. Karena Allah akan menjawab kita. Dia sudah punya waktu yang terbaik untuk menjawab kita. Jadi yang pertama yang Tuhan kehendaki kita jalani dalam hidup kita adalah supaya kita tetap berdoa. Selain berdoa, dikatakan ayat 18 tadi, itulah yang dikehendaki Tuhan. Apalagi yang dikehendaki oleh Tuhan? Ayat 16 dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Jadi selain hidup dalam doa, firman Tuhan ini menghendaki bahwa yang Tuhan kehendaki itulah supaya kita tetap bersukacita. Selain hidup berdoa, bersukacitalah. Ada orang-orang atau ada anak-anak Tuhan yang hidup berdoa, hidup bermohon di hadapan Tuhan. Tetapi hidupnya sepertinya penuh dengan tekanan. Tidak ada gambaran atau bukti dia percaya bahwa Tuhan pasti menolong dia. Orang yang bagaimanakah yang akan mampu tetap bersukacita sekalipun dalam pergumulan saudara? Orang yang percaya bahwa doanya diperhatikan dan dijawab oleh Tuhan. Jadi Tuhan menghendaki supaya kita tetap bersukacita, karena itulah bukti kita percaya doa-doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, dalam segala pergumulan saudara, dalam segala doa permohonan saudara, bersukacitalah. Karena itulah bukti saudara percaya bahwa doa-doa yang saudara naikkan kepada Tuhan pasti dijawab oleh Tuhan. Saat ini saudara rindu supaya penyakit saudara disembuhkan, berdoalah kepada Tuhan. Mohonlah kepada Tuhan kesembuhan. Tetapi di samping berdoa, bersukacitalah. Karena itulah bukti saudara percaya bahwa Tuhan menjawab doa saudara. Kalau saudara rindu mujizat Tuhan, berdoalah dan bersukacitalah. Berdoalah dan bersukacitalah. Karena itulah bukti saudara percaya iman dan permohonan saudara dijawab dan diperhatikan oleh Tuhan. Jadi yang kedua yang Tuhan kehendaki untuk kita jalani dalam hidup kita adalah, selain kita hidup berdoa, kita juga harus menjalani hidup kita dalam sukacita. Sebagai bukti kita percaya bahwa Tuhan pasti menjawab doa kita. Itu sebabnya hari ini saudara, bersukacitalah. Bersukacitalah. Kemudian yang terakhir yang Tuhan kehendaki di ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Yang ketiga yang Tuhan kehendaki, di mana yang pertama kita harus hidup berdoa,
Yang kedua, kita harus hidup bersukacita. Yang ketiga yang Tuhan kehendaki adalah bersukacita dalam segala hal. Apa artinya bersukacita dalam segala hal? Artinya dalam keadaan baik maupun dalam keadaan yang tidak baik. Itulah namanya dalam segala hal. Artinya apa, saudara? Kalau hari ini doa saudara belum dijawab, kerinduan saudara belum terwujud, maka mengucap syukurlah. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Orang yang tahu mengucap syukurlah yang akan diperhatikan dan dijawab oleh Tuhan. Kerinduan saudara belum terwujud, bersyukurlah. Naikkan syukur kepada Tuhan, panjatkan syukur kepada Tuhan. Dan ketika doa saudara dijawab, juga bersyukurlah. Jangan lupa bersyukur atas mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Saudara-saudara ingat bahwa ketika doa-doa saudara dijawab, seringkali saudara akan dipancing oleh iblis untuk menganggap bahwa itu sudah lumrah, untuk menganggap bahwa memang sudah seharusnya demikian. Itu tipuan, saudara. Ketika doa saudara dijawab, sadarilah bahwa itu karena campur tangan Tuhan dan mengucap syukurlah. Ketika saudara tahu mengucap syukur dan mengerti mengucap syukur, maka saudara akan mengalami mujizat yang lebih besar. Kita ingat 10 orang kusta itu, saudara. Mereka datang kepada Yesus dan Yesus menyuruh mereka memperlihatkan diri kepada imam-imam. Di tengah jalan, ke-10 orang kusta tersebut sembuh. Tetapi hanya satu yang tahu mengucap syukur dan kembali kepada Yesus. Tapi tahukah saudara, ketika dia tahu mengucap syukur dan kembali kepada Yesus, sujud di kakinya dan mengucap syukur, Yesus berkata bahwa orang tersebut diselamatkan. Pertanyaannya, mana lebih besar? Mujizat kesembuhan dari kusta atau mujizat keselamatan? Tentu saja mujizat keselamatan, karena itu adalah hidup kekal, kekekalan. Artinya apa? Orang yang mengerti mengucap syukur akan menerima mujizat yang lebih besar. Saudara, pagi hari ini sebelum kita akan berdoa bersama, hal yang perlu kita sadari, yang Tuhan kehendaki adalah tetaplah berdoa. Hari ini kita akan berdoa dan teruslah konsisten berdoa. Jadikan channel ini, saudara, jadi channel sahabat doa saudara. Setiap hari kita bersama-sama konsisten berdoa. Jadi tetaplah berdoa. Lalu kemudian bersukacitalah. Jalan hidup saudara dengan bersukacita. Bukti saudara percaya Tuhan menjawab doa saudara. Kemudian yang terakhir, bersyukurlah. Baik doa belum dijawab, bersyukurlah. Dan setelah doa dijawab, bersyukurlah. Belajar mengucap syukur saudara. Puji Tuhan saudara, kita mengucap syukur. Kita bersyukur atas firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Kerinduan saya, iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan ini. Dan sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Tetap kuatkan iman sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Kita akan berdoa bersama saudara. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan doa saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh ketekunan. Dia Bapa yang baik, Dia mendengarkan seruan doa dan tangisan anak-anaknya. Itu sebabnya mari datang dengan segenap hati kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saudara, sebelum saya akan berdoa bagi saudara dalam berbagai topik-topik doa, terlebih dahulu saya rindu saat ini saudara berdoa bagi pribadi saudara masing-masing. Mungkin saat ini ada beban, ada persoalan yang sedang saudara tanggung, yang sedang membebani dan menindih kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan. Mari berseru kepada Tuhan, mari bercerita kepada Bapa. Mari ungkapkan segala beban dan persoalan saudara kepada Dia. Dia Allah yang peduli kepada saudara. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau dengarkan anak-anak-Mu yang sedang menangis berseru kepadamu. Ada beban, ada persoalan, ada pergumulan yang sedang mereka tanggung, yang mungkin orang lain tidak tahu, tetapi saat ini mereka datang kepadamu. Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu, tolong anak-anak-Mu, campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka,
dalam segala pergumulan-pergumulan doa mereka. Dalam nama Yesus, Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau kiranya yang mendengar seruan dan tangisan mereka. Engkau tahu bahasa tetesan air mata mereka. Engkau yang menjadi jawaban bagi mereka ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu khusus berdoa bagi saudara-saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari datang kepada Tuhan menyerahkan segala sakit penyakit saudara. Ketahuilah dan percayalah bahwa Dia Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Dia berkuasa menyembuhkan segala penyakit saudara. Dia Allah yang sanggup mengangkat segala penyakit dari dalam tubuh saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini Dia menyembuhkan, dan seterusnya pun Dia tetap akan menyembuhkan. Itu sebabnya saat ini saya rindu saudara angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari datang berdoa, berseru, menangis di kaki Tuhan. Dia Allah yang peduli dan mendengarkan segala permohonan saudara. Saya akan berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mungkin sedang ada dalam keadaan sakit. Tuhan, mereka mungkin sangat menderita oleh karena sakit penyakit yang sedang mereka alami. Saat ini kami datang kepadamu ya Bapa. Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit mereka. Pandang mereka yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang mereka yang sedang meletakkan tangan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Engkau kiranya yang mengulurkan tangan-Mu dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang ajaib. Oleh bilur-bilur-Mu anak-anak-Mu disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu mereka dipulihkan dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk mereka yang sedang mengalami sakit asam lambung, yang mengalami GERD ya Tuhan, yang mengakibatkan mereka menderita, mereka tidak bisa tidur, mereka was-was, mereka cemas, mereka ketakutan. Dalam nama Yesus saat ini Tuhan, hamba berdoa, jamah semua anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Tuhan, kerjakan kesembuhan. Kami percaya Engkau sanggup menyembuhkan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan mereka Bapa dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka, normalkan kadar gula dalam tubuhnya ya Tuhan. Jamah Bapa dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami sakit, ada luka oleh karena sakit diabetesnya yang tidak kunjung sembuh. Tuhan, tolong ya Bapa, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, saat ini hamba berdoa, pulihkan anak-anak-Mu. Biarlah kolesterol mereka dinormalkan, dipulihkan oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa mujizat Yesus. Sembuhkan ya Tuhan anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengidap kanker ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, tumor, kanker, semuanya saat ini kami cabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Engkau sanggup memulihkan, Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang menderita sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan, sembuhkan, sembuhkan ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.
Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Tuhan tolong kerjakan, kesembuhkan. Pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Normalkan tekanan darahnya dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Tuhan sembuhkan, Tuhan kerjakan mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya ya Tuhan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Bahkan mungkin ada yang sudah begitu lama menjalani cuci darah oleh karena ginjalnya tidak berfungsi normal ya Tuhan. Tuhan tolong jamah dan kerjakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Ada yang mungkin mengalami sakit asam urat, yang menderita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tolong mereka sembuhkan yang sakit asam urat. Mungkin ada yang lever, Tuhan jamah, Tuhan ulurkan tangan-Mu jamah dan sembuhkan yang sakit lever, yang sakit getah bening dalam nama Yesus. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Yang sakit tiroid dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah dan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit, yang sakit mereka belum disebutkan apapun yang menjadi penyakitnya. Tuhan yang kerjakan mujizat, sembuhkan, sembuhkan. Mungkin ada mereka ya Tuhan yang mengalami sakit langka. Tuhan jamah, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Allah kami sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit dalam nama Yesus, dan berikan selalu kesehatan bagi setiap kami anak-anak-Mu, sehingga kami maksimal dalam melayani Engkau, menyenangkan hati-Mu dan menjalani hidup kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam pekerjaan dan profesi mereka. Tuhan kiranya memberkati segala usaha pekerjaan dan profesi anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi mereka yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah para petani, berkati apa yang mereka tanam sehingga kelak mereka bisa menuai dengan sukacita dan sorak-sorai karena Engkau menjadikan mereka berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para pengusaha ya Tuhan, para pebisnis, apapun usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan jamah, Tuhan lawat, berkati Tuhan sehingga usaha dan bisnisnya bisa berhasil dalam nama Yesus. Para buruh, Tuhan tolong, berkati mereka Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai buruh. Tuhan jamah mereka, Tuhan angkat karir dan ekonomi mereka dalam nama Yesus Kristus. Kembangkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Para honorer ya Tuhan, berkati mereka yang berprofesi sebagai honorer, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarlah mereka tetap melakukan yang terbaik dan Tuhan buka jalan bagi mereka untuk hari demi hari lebih baik dalam pekerjaan dan ekonomi mereka. Para pegawai Tuhan memberkati, Tuhan jamah mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam bidang mereka masing-masing. Para medis, dokter, bidan, perawat, Tuhan jamah mereka semua, ajar mereka mengabdi ya Tuhan bagi bangsa ini, bagi kesehatan jiwa-jiwa dan masyarakat bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para pejabat di negara ini ya Tuhan, dalam nama Yesus, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat ya Tuhan, dan TNI Polri dan semua jajaran kepemimpinan. Tuhan memberkati ya Tuhan, sehingga setiap para pejabat di bangsa ini mengabdi bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Para PNS Tuhan memberkati,
TNI Polri Tuhan memberkati, ajar mereka melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sudah pensiun. Tuhan jamah mereka, Tuhan kuatkan mereka, sukacita Tuhan tetap memenuhi mereka di masa-masa pensiun mereka. Tuhan tetap memberi semangat bagi mereka dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran. Tuhan tolong, berikan jalan keluar, buka pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mereka menghidupi keluarga mereka. Dalam nama Yesus, apapun pekerjaan dan profesi anak-anak-Mu yang mungkin belum disebutkan, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan lawat, jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam profesi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih sekolah ya Tuhan. Berkati studi mereka sehingga kelak mereka berhasil. Berkati masa depan mereka sehingga kelak ya Tuhan mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu ketika kelak mereka berhasil dan sukses dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Ini doa hamba bagi setiap anak-anak-Mu ini. Tuhan kiranya mendengar dan menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepada Bapa dan kami percaya Engkau Allah yang telah menjawab doa-doa dan seruan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan dan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara sudah dikuatkan ketika saudara sudah didoakan. Tuhan kiranya terus memberkati kehidupan saudara, jadikan saudara berhasil dan sukses dalam kehidupan saudara. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segera berlangganan saudara dengan cara lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara, kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin.